Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang ingin belajar geografi. Sekarang kelas 10 ya, materi kelas 10 yaitu hidrologi. Oke. Kita akan live sebentar saja, yang penting biar gak terlalu lama videonya. Oke, komponen siklus hidrologi. Jadi dalam hidrologi ada sebuah siklus. Yang pertama diawali oleh proses evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan, ya, penguapan dari radiasi sinar matahari yang terjadi pada badan air. Jadi evaporasi itu kalau di sungai menguap itu evaporasi, danau menguap itu evaporasi, laut menguap itu evaporasi. Jadi inti evaporasi adalah penguapan di badan air. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada transpirasi. Transpirasi adalah penguapan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup di sini yang dimaksud adalah tanaman. Ya, transpirasi karena di tanaman itu memiliki zat air, ya, H2O yang menguap, sehingga di tanaman itu juga terjadi proses penguapan atau dinamakan transpirasi. Kemudian evapotranspirasi. Evapotranspirasi itu penggabungan dari transpirasi dan juga evaporasi. Ya, jadi evaporasi dan transpirasi saat dia menguap bersamaan berarti dia jadi evapotranspirasi. Oke, setelah menguap dia terbentuk awan. Ya. Nah, awan ini namanya adalah kondensasi. Kondensasi itu perubahan wujud dari uap air menjadi awan. Ini kondensasi. Nah, sering kita melihat awan itu juga bergerak. Saat awan bergerak dari sini ke sini, nah inilah yang dinamakan proses namanya adveksi. Adveksi itu adalah pergerakan awan. Pergerakan awan itu namanya adveksi. Jadi kalau setiap hari kalian melihat awan bergerak, berarti awan tersebut mengalami proses namanya adveksi. Nah, dengan suhu yang semakin rendah dan uap air itu sudah memiliki massa jenis, jadi dia tambah berat, maka terjadilah proses namanya presipitasi. Presipitasi itu adalah proses hujan, ya. Presipitasi itu bisa berbentuk air, bisa berbentuk es, tergantung dari pendinginannya. Oke, setelah itu hujan jatuh, kemudian terjadilah proses yang namanya runoff. Jadi kan air mengalir di permukaan. Ya, runoff. Itu air yang mengalir di permukaan namanya runoff. Air saat hujan selain mengalir di permukaan, air itu juga ada yang meresap di dalam tanah. Ya, ini namanya adalah infiltrasi. Ya, infiltrasi. Jadi peresapan. Jadi ada yang mengalir di permukaan, ada yang meresap ke dalam tanah. Nah, kemudian saat hujan itu kan mengenai tanaman. Nah, hujan ini mengenai tanaman, ya, mengenai tanaman. Nah, tanaman ini saat terkena hujan itu sampai ke daun, ke rantai ke batang, kemudian batang itu akan meresapkan air. Nah, proses ini itu namanya adalah intersepsi, ya, intersepsi. Oke, selanjutnya air yang meresap ke dalam, kemudian dia mengalir secara horizontal di dalam tanah. Ini namanya adalah perkolasi. Ini namanya perkolasi. Ya, jadi air meresap, kemudian air itu mengalir secara
horizontal. Jadi namanya adalah perkolasi. Nah, ini adalah sebuah siklus hidrologi, komponen hidrologi. Komponen siklus hidrologi ada 10, ya. Oke, lanjut. Jadi siklus hidrologi itu ada 3, siklus rendah, sedang, sama siklus panjang. Siklus pendek maksudnya, pendek, sedang, sama panjang. Siklus pertama yaitu siklus pendek. Siklus pendek adalah saat evaporasi, kemudian terjadi kondensasi, kemudian langsung menjadi hujan. Ini terjadi di laut. Ya, ini adalah siklus pendek. Oke. Cukup mudah materi ini. Kemudian selanjutnya adalah siklus sedang. Siklus sedang itu penguapan air menguap, kemudian terjadi proses kondensasi. Nah, bedanya adalah di sini ada proses adveksi dulu. Awan bergerak sampai ke daratan, dia mulai terjadi presipitasi. Ya, ini berarti terjadi di daratan. Oke, ini adalah siklus sedang. Oke. Selanjutnya adalah siklus panjang. Siklus panjang itu berarti evaporasi dulu, kondensasi, kemudian dia adveksi. Nah, dia sampai ke daerah pegunungan. Ini baru terjadi presipitasi. Ya, presipitasi. Air hujannya itu nanti dia akan run off atau mengalir lagi ke laut kembali. Ini adalah siklus panjang. Jadi bedanya adalah prosesnya lebih cepat atau lebih lama. Ini yang menyebabkan perbedaan pada siklus hidrologi. Ada yang pendek, sedang, dan panjang. Mungkin hari ini sampai sini saja materinya. Jadi saya buat memang secara singkat biar kalian tidak terlalu lama menonton video, agar kalian tidak kebanyakan kehabisan kuota, karena video termasuk banyak kuotanya. Tetap semangat dengan keadaan sekarang. Mungkin nanti nge-live sampai akhir semester, ya, akhir semester kenaikan kelas. Semoga kalian masih betah dan mengikuti pelajaran online yang sudah disediakan oleh sekolah masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nanti akan saya upload ke YouTube, ya, channel YouTube saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.